Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua mengenai jumlah formasi di beberapa daerah, lengkap dengan rinciannya. Rekan-rekannya lengkap dengan rinciannya. Terus di sini admin juga mendapatkan informasi dari Panitia Seleksi Nasional, lebih tepatnya dari Badan Kepegawaian Negara, mengenai tahapan pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini. Mekanismenya seperti apa? Ini resmi rekan-rekan ya, jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama dulu. Di mana 18 menit yang lalu Prof Nunu di sini membagikan postingan ya di media sosialnya. Hari ini menemui perwakilan dari Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri Nasional. Banyak diskusi antara lain tentang seleksi ASN P3K Guru tahun 2022 dan juga draft rancangan undang-undang Sisdiknas. Diskusi yang berlangsung hangat, terima kasih kehadirannya. Dalam rancangan sistem pendidikan nasional ini mungkin yang dibahas juga salah satunya mengenai tunjangan profesi rekan-rekan ya. Dan di sini juga dibahas mengenai tentang seleksi ASN P3K Guru. Semoga teman-teman yang hadir ini sudah mendapatkan bocoran isi juknis lengkapnya atau kapan terbitnya juknis itu, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya di sini admin juga akan membagikan informasi mengenai P3K Guru, bahkan bukan sebenarnya cuma guru ya, untuk Banyuwangi, di mana untuk Banyuwangi itu ada 552 formasi. Dan kita bisa lihat di sini, ini dirincikan ya, guru agama Buddha itu ada 1 formasi, Hindu 16, terus guru agama Islam 98, agama Kristen ada 3, bahasa Indonesia ada 25 formasi, guru bahasa Inggris ada 40. Nah, ini cukup banyak ya guru bahasa Inggris untuk Banyuwangi. Terus guru BK ada 1, guru IPA ada 29, guru IPS ada 19, guru kelas 55. Nah, ini 55 formasi yang tersedia ya. Nah, ini di sini tidak disebutkan kuota tapi formasi. Terus guru MTK 31 formasi, guru penjas ada 8, guru PKN 9, dan guru prakarya atau PKWU ada 5 formasi rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya ini untuk guru, sedangkan untuk tenaga kesehatannya administrasi kesehatan ada 7, apoteker 10, bidan. Nah, ini bidan ada 50. Teman-teman yang sering bertanya mengenai kesehatan, silahkan dicek ya untuk Banyuwanginya. Ada dokter 17 formasi, dokter spesialis 1 formasi, epidemiologi kesehatan ada 1 formasi, terus penyuluh puskesmas ya, kesehatan masyarakat ada 3, perawat 92. Nah, ini perawat ini jumlahnya banyak rekan-rekan ya. Terus ada pranata laboratorium kesehatan 27 formasi. Jadi ini adalah rincian dari Banyuwangi. Selain daripada Banyuwangi, admin juga di sini mendapatkan dari ini kita lihat dari Kabupaten Rotendao ya. Ini Rotendao, kebetulan informasinya 15 September 2022 mendapatkan alokasi pengadaan aparatur sipil negara atau ASN tahun anggaran 2022 sebanyak 920 formasi. Nah, ini ya rekan-rekan ya. Terus di sini dikatakan pelaksanaan pengadaan dilaksanakan dalam minggu ketiga dan keempat bulan September. Jadi memang minggu ketiga dan minggu keempat September ini atau bulan September ini memang begitu sangat viral rekan-rekan ya mengenai jadwal tersebut. Di sini juga dikatakan Bupati Paulina yang diusulkan pemerintah Kabupaten Rotendao melalui surat sekian tanggal 20 Juli, di mana formasi diusulkan ada 1020 formasi. Namun sesuai keputusan, nah ini ya, di saat menerima SK kemarin 13 September itu yang ditetapkan 920 formasi. Nah, kita lihat di sini rinciannya dari 920 formasi tersebut. Nah, jumlah untuk guru itu atau formasi untuk guru ada 526. Terus tenaga kesehatan 389 dan teknis 5 formasi. Namun di sini disebutkan teknis lainnya ada 5 formasi.
rekan-rekannya. Nah, Bupati Paulina juga menyampaikan bahwa setelah kembali di Rote akan melakukan rapat teknis terkait pengadaan ASN tahun anggaran 2022 dan direncanakan proses pengadaannya akan dimulai sekitar minggu ketiga dan keempat bulan September. Jadi ini mohon maaf ya. Nah, di sini salah pengetikan. Di sini sebenarnya Rotendau, rekan-rekannya, jadi abaikan saja tulisan yang di sini. Selanjutnya, admin juga mendapatkan ini ya. Ini dari Badan Kepegawaian Negara, ini 13 September, dan ini dari Deputi Singka BKN mengenai mekanisme dan sistem. Ingat ya, mekanisme dan sistem seleksi P3K tahun 2022 yang direncanakan digelar di minggu ketiga dan keempat. Nah, di sini kita bisa lihat bisnis proses seleksi P3K guru tahun 2022. Ini bisnis, jangan mengatakan bisnis pada umumnya ya, bukan seperti itu maksudnya. Yang pertama, daftar akun login ulang. Nah, daftar akun kembali ya, disuruh mendaftar kembali, terus login ulang. Semua pendaftar, ingat ya, semua pendaftar rekan-rekannya tanpa terkecuali, dari prioritas 1, 2, 3 bahkan umum, ini sudah bisa mendaftar. Terus ada pemilihan formasi. Nah, ini pemilihan formasi untuk prioritas 1. Ini ya rekan-rekannya, untuk prioritas 1 terlebih dahulu. Terus ada penyesuaian formasi, ingat ya, disesuaikan ya, penyesuaian formasi oleh Kemendikbud. Nah, oleh Kemendikbud. Di sini dikatakan penyesuaian formasi oleh Kemendikbud. Terus pemilihan formasi. Nah, di sini ada pemilihan formasi. Oke. Setelah itu setelah selesai prioritas 1 ini, lanjut ke prioritas kedua, pemilihan formasi 2 yang THK 2. Terus ada verifikasi prioritas, terus ada pengumuman prioritas. Nah, ini verifikasi dulu, diverifikasi, terus diumumkan. Setelah diumumkan, jika ada sanggah silakan lakukan sanggah. Jadi tetap ada sanggah rekan-rekan ya. Setelah itu jika lulus dalam sanggah, sudah diumumkan sanggahnya, ini kembali diobservasi. Nah, ini sudah masuk dalam penilaian observasi. Setelah diobservasi, teman-teman itu bisa melakukan sanggah apakah terima atau tidak. Ini misalnya ada hal-hal yang kurang atau seperti apa, bisa silahkan lakukan sanggah. Setelah itu ada pengumuman. Nah, ini pengumumannya. Dari prioritas 2 lanjut lagi ke prioritas 3, yang sudah 3 tahun. Nah, ini sebenarnya sama alurnya rekan-rekan ya. Ini ada pemilihan formasi, terus ada verifikasi, pengumuman prioritas, terus sanggah, terus diobservasi lagi. Setelah diobservasi, teman-teman bisa melakukan sanggah lagi dan pengumuman. Jadi ini untuk yang 2 ini sama rekan-rekan ya. Sama alurnya, sama prosesnya. Namun ini berbeda untuk yang P1. Nah, selanjutnya untuk pelamar umum. Pelamar umum itu melakukan pendaftaran. Ini ya, pemilihan formasi. Setelah mendaftar ya, di sini sudah mendaftar, terus melakukan pemilihan formasi untuk pendaftar umum. Nah, setelah itu dilakukan verifikasi. Nanti di sini akan dilihat siapa yang kemungkinan akan mendapat afirmasi ya. Misalnya kan dari swasta banyak juga tuh yang punya serdik atau yang disabilitas yang masuk dalam pelamar umum. Namun mereka itu akan masuk di sini rekan-rekan ya, atau teman-teman yang PPG. Terus ada pengumuman pendaftar umum. Nah, ini ya, pengumuman pendaftar umum setelah diverifikasi berkasnya atau dokumennya. Terus ada sanggah. Nah, ini ya. Jadi ini sama dengan yang 2021, ada juga sanggah. Setelah itu yang lolos sanggah ini, yang lolos dalam verifikasi ini sudah dinyatakan menjadi peserta, begitu, sudah masuk dalam peserta yang siap untuk seleksi UNBK. Seleksi UNBK, nanti di seleksi UNBK teman-teman itu bisa lihat langsung karena ini real time hasil kelulusan pendaftar. Ini hasil kelulusan pendaftar umum. Terus sanggah nilai. Nah, ini sanggah nilai jika misalnya pada saat pengumuman ada kekurangan, misalnya nilainya harusnya 520 misalnya, tapi pada saat pengumuman cuma 500 misalnya rekan-rekannya. Nah, silahkan disanggah. Ini sanggah nilai setelah pengumuman ini. Nah, setelah melakukan sanggah, maka pengumuman kelulusan pendaftar umum. Nah, itu rekan-rekannya. Nah, untuk
pendaftar umum setelah diumumkan. Yang terakhir di sini hasil kelulusan keseluruhan P3K Guru tahun 2022. Nah, ini ya, misalnya yang ini sudah dapat formasi dan seterusnya, ini hasilnya. Di sini dikatakan ya seperti itu, hasil kelulusan keseluruhan P3K Guru tahun 2022. Jadi jika kita menyimak dengan baik, berarti itu termasuk prioritas 1, 2, 3 dan umum. Terus di sini final. Nah, ini ya, final hasil kelulusan P3K Guru tahun 2022 final ya. Nah, di sini sudah masuk dalam final. Nah, oke, rekan-rekan ya. Nah, setelah final, artinya inilah orang-orang yang bisa dikatakan siap menjadi ASN P3K di tahun 2022. Oke, di sini ada juga mengenai pengolahan nilai P3K Guru. Nah, di sini diurut prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan umum. Rekan-rekan ya. Nah, di sini ini prioritas 1 ada 2 tahapan. Pertama, tidak melalui seleksi administrasi. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami, itu tidak melalui seleksi administrasi. Terus di sini yang kedua, nilai seleksi tahun 2021 yang dipakai. Nah, ini teman-teman pastinya sudah paham. Yang digunakan itu adalah nilai yang tertinggi jika jabatan tahap 1 dan 2 tetap sama. Tapi jika berbeda, itu akan dipilih nilai tahap 2 dulu. Tahap 2 dulu. Nah, ingat rekan-rekan ya, tetap ada perangkingan. Prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, ini sama rekan-rekan ya. Dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah. Terus penilaian pada prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan oleh kesesuaian atau observasi. Sedangkan untuk umum dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah atau PPK. Dapat memilih kebutuhan P3K Guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia. Nah, ini lintasnya rekan-rekan ya. Yang belum terpenuhi, nah ini juga jadi catatan, belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi yang 3 ini ya sebelum terpenuhi. Untuk dinyatakan lulus harus memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, passing grade. Terus di sini ini ada penambahan nilai untuk afirmasi. Ini ada nilai cerdik, ada disabilitas. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke. Nah, untuk yang teman-teman umum, ini alurnya pelaksanaan CAT rekan-rekan ya. Ini alurnya dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Peserta datang dengan menggunakan masker. Pengantar menurunkan peserta di drop off area. Jadi nanti disediakan di mana pengantar itu bisa sampai. Pengecekan suhu badan. Terus ada pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta, itu akan dicek lagi nanti di lokasi. Pemberian PIN registrasi kepada peserta. Terus peserta menitipkan barang, nah tempat penitipan barang. Terus pemeriksaan badan melalui metal detector. Nah, siapa tahu membawa sesuatu hal yang dilarang. Terus peserta menunggu di ruang steril, menunggu. Terus peserta mengerjakan ujian. Dan di akhir selesai ujian. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Dan yang terakhir pastinya teman-teman, ini yang sangat ditunggu-tunggu mengenai pengusulan penetapan nomor induk CASN baik prioritas 1, 2, 3 dan umum. Bagi peserta lulus seleksi melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH dan pemberkasan kelengkapan penetapan nomor induk CASN melalui SSCASN masing-masing. Maksudnya masing-masing ini adalah akun masing-masing, kita loginnya. Yang kedua, instansi mengusulkan dan penginputan dokumen rencana penempatan lokasi formasi. Ini ya, rencana penempatan lokasi formasi bagi peserta yang sudah selesai mengirimkan DRH melalui doku digital. Tapi ini nanti kami juga bantu teman-teman ya bahas lebih jauh mengenai hal ini. Terus yang terakhir, BKN mengolah usulan melalui aplikasi SAPK dan menetapkan pertimbangan teknisnya serta menggunakan aplikasi tanda tangan digital. Maka di sini nanti akan keluar NIP3K rekan-rekan. Nah, pastinya SK-nya insya Allah sudah selesai dan siap-siap tunggu undangan dari penitiannya. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.